Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Eleven Philadelphia Loho dengan NIM H1B1-20043. Prodi Ilmu Politik, Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan tentang progres penelitian kuantitatif, di mana kami mengambil judul yaitu Analisis Isu Strategis Kota Jambi dalam bidang pembangunan dan bidang perkembangan penduduk, di mana saya membuat video ini sebagai tugas mata kuliah metode penelitian kuantitatif. Baik, langsung saja untuk pembahasan yang pertama. Yang pertama yaitu latar belakang. Kota merupakan daerah terbangun didominasi jenis penggunaan tanah non-pertanian, dengan jumlah penduduk dan intensitas penggunaan ruang yang cukup tinggi, berfungsi sebagai pemukiman. Perkembangan kota merupakan masalah yang banyak dihadapi oleh berbagai kota di Indonesia. Masalah perkembangan kota salah satunya itu pertumbuhan penduduk kota yang semakin tinggi. Badan Pusat Statistik mengemukakan bahwa pada tahun 2015, pertumbuhan penduduk sebesar 1,49% per tahun. Pertumbuhan penduduk kota akibat pertambahan alami maupun migrasi berdampak pada sebagian besarnya tekanan penduduk atas lahan kota karena kebutuhan ruang untuk tempat tinggal dan beragam aktivitas lainnya. Pertumbuhan penduduk yang tinggi berakibat pada peningkatan luas pemukiman. Populasi penduduk yang tinggi di daerah perkotaan meningkatkan potensi permasalahan kota. Penyebaran perkotaan disertai dengan pengembangan fungsi perumahan, layanan dan industri, serta infrastruktur teknis menyebabkan perubahan struktur penggunaan lahan. Pertumbuhan penduduk tidak seimbang serta keterbatasan lahan tempat tinggal menimbulkan permasalahan baru dalam hal ketersediaan lahan permukiman, seperti kepadatan bangunan yang tinggi, bangunan tidak teratur, dan lahan tidak sesuai untuk perumahan. Urbanisasi menjadi salah satu penyebab perkembangan kota yang tidak terencana. Gejala tersebut berdampak pada penurunan kualitas lingkungan permukiman di kota. Urbanisasi lebih menimbulkan masalah apabila angka kemiskinan meningkat sehingga terjadi penurunan kualitas pemukiman, peningkatan urban crime, dan masalah lain. Pemukiman penduduk berkaitan erat juga dengan luas bangunan, kualitas serta fasilitas penunjang lainnya. Kawasan perumahan dan pemukiman mulai bergeser menjadi lebih ekonomi yang rendah menjadi penyebab terhambatnya usaha pemenuhan kebutuhan pemukiman penduduk. Kota Jambi sebagai ibu kota Provinsi Jambi adalah pusat kegiatan lokal yang berperan penting dalam pengembangan kawasan sebagai National Service Center. Fungsi Kota Jambi sebagai tempat pusat pemukiman, distribusi pelayanan jasa pemerintah, serta sebagai pusat perekonomian. Perkembangan kawasan Kota Jambi dari jumlah penduduk dan infrastruktur menjadikan kawasan Kota Jambi sebagai magnet yang menarik arus urbanisasi penduduk untuk bertempat tinggal di Kota Jambi. Arus urbanisasi Kota Jambi menjadi tantangan mengelola pemukiman di perkotaan. Kota Jambi tahun 2013 memiliki jumlah penduduk 569.331 jiwa, dan jumlah penduduk ini mengalami penambahan sebesar 1,18% dalam 2 tahun, yaitu menjadi 576.067 jiwa pada tahun 2015. Yang berikutnya yaitu rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana ketelitian tingkat akurasi citra QuickBird dalam mengekstrak sebaran pemukiman untuk memperoleh informasi tentang variabel kualitas lingkungan pemukiman. Yang kedua yaitu bagaimana hubungan kualitas lingkungan pemukiman dengan kondisi tingkat kemiskinan Kota Jambi. Yang ketiga yaitu bagaimana sebaran spasial variabel penentu kualitas lingkungan pemukiman Kota Jambi. Berikutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk menganalisis ketelitian tingkat akurasi citra QuickBird dalam mengekstraksi sebaran permukiman untuk memperoleh informasi tentang variabel-variabel kualitas lingkungan pemukiman. Tujuan yang kedua yaitu
untuk menganalisis hubungan kualitas lingkungan permukiman dengan kondisi tingkat kemiskinan Kota Jambi. Yang ketiga yaitu untuk menganalisis sebaran spasial variabel penentu kualitas lingkungan permukiman berdasarkan variabel penentu kualitas lingkungan permukiman. Berikutnya yaitu metode penelitian. Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca maupun yang secara langsung terkait di dalamnya. Adapun manfaat penelitian ini yaitu sebagai salah satu syarat untuk diterapkan oleh Prodi Ilmu Politik Jambi agar dapat menjalankan studi metode penelitian kuantitatif. Yang kedua yaitu agar dapat mengetahui perkembangan penduduk di mana adanya pengaruh pembangunan di Kota Jambi apakah berdampak positif atau negatif. Tunggu. Yang ketiga, peneliti mengharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan alternatif atau jawaban mengenai pembangunan dan perkembangan penduduk di Jambi. Yang selanjutnya yaitu landasan hukum. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Yang ketiga, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Yang keempat, Perda Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jambi tahun 2005 sampai 2025. Yang kelima, Perda Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bapeda, dan Lembaga Teknis Daerah di Provinsi Jambi. Yang kedelapan, Perda Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah. Dan yang kesembilan, Perda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di Provinsi Jambi tahun 2013 sampai 2033. Yang selanjutnya yaitu maksud dan tujuan. Maksud penyusunan Renstra Bapeda Provinsi Jambi 2016 sampai 2021 yaitu yang pertama, memberikan arah dan pedoman bagi Bapeda Provinsi Jambi dalam menyelenggarakan penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah. Yang kedua, sebagai kebutuhan nyata untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dengan mengantisipasi adanya perubahan lingkungan strategik. Yang ketiga, sebagai perangkat material dalam manajemen perencanaan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Di mana tujuannya yaitu yang pertama, merumuskan visi misi tujuan dan sasaran Bapeda Provinsi Jambi tahun 2016 sampai 2021 yang akan dicapai dengan menentukan arah kebijakan dan target kinerja yang diwujudkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Yang kedua yaitu meningkatkan pelayanan prima kepada stakeholders dengan cara meningkatkan komunikasi dan informasi pembangunan daerah Jambi. Dan yang ketiga yaitu merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan Bapeda Provinsi Jambi. Selanjutnya yaitu sistematika penulisan rencana strategis. Secara umum bahwa penyusunan Renstra Bapeda Provinsi Jambi 2016 sampai 2021 terdiri dari beberapa tahapan dasar sebagai berikut. Yang pertama yaitu rumusan tugas pokok dan fungsi Bapeda Provinsi Jambi serta hubungannya dalam konstelasi sumber hukum dan atau kebijakan yang mengamankan Renstra Bapeda Provinsi Jambi. Yang kedua, rumusan visi misi tujuan dan sasaran Renstra Bapeda Provinsi Jambi, visi sebagai suatu kondisi ideal dan normatif di masa mendatang. Misi merupakan pernyataan tentang langkah utama yang akan dicapai dalam pencapaian visi. Sedangkan tujuan dan sasaran menjadi langkah pokok penjabaran visi dan misi menjadi lebih aplikatif dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Yang ketiga, analisis faktor kunci keberhasilan. Merupakan bentuk nyata analisis lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal, melalui instrumen analisis SWOT. Hasil analisis SWOT ini berupa faktor-faktor kunci keberhasilan yang menjadi dasar penentuan kebijakan, program dan kegiatan sehingga lebih terukur, terarah, dan akuntabel.
Yang selanjutnya yaitu tahap kerangka teori dan metodologi. Yang pertama yaitu kerangka teori. Overview pembangunan berkelanjutan. Perhatian terhadap pembangunan berkelanjutan sudah dikenalkan sejak abad 18 ketika Thomas Robert Malthus pada tahun 1798 mengajukan hipotesis antara pertumbuhan penduduk dan keterbatasan lahan. Secara konseptual, teori Malthus merupakan cikal bakal tumbuhnya trade-off antara pembangunan yang mengandalkan aspek ekonomi dengan daya dukung sumber daya dan lingkungan. Sebuah konsep yang sebenarnya telah mengakar sejak masa pemikiran Yunani, yakni pemikiran Aristoteles dengan Nicomachean Ethics yang ditulis pada tahun 350 sebelum Masehi. Dalam Nicomachean Ethics, misalnya penempatan etika dalam konteks virtue merupakan landasan penting dalam memahami perilaku manusia dan kaitannya dengan alam dan lingkungan. Belakangan konsep ini kemudian mengemuka dengan terbitnya buku The Limit of the Growth pada tahun 1972. Kemudian memicu perhatian lebih serius tentang adanya batas dari pertumbuhan. Respon terhadap limit to growth ini kemudian memicu teori pertumbuhan baru yang mengakomodasi keterbatasan sumber daya alam dan dampaknya terhadap lingkungan. Pada saat yang sama terbit pula artikel tentang pertumbuhan dan keterbatasan sumber daya alam tidak punah beserta ekstraksi optimalnya. Tulisan Stiglitz ini kemudian disusul pula oleh paper Intergenerational Equity and Accessible Resource. Ketiga tulisan tersebut membentuk fondasi awal tentang keberlanjutan. Teori pembangunan berkelanjutan ini kemudian mengemuka kembali dengan lahirnya dokumen Our Common Future yang digagas oleh World Commission on Environment and Development pada tahun 1987. WCED ini mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai development that meets the need of the present generation without compromising the ability of future generation to meet their own needs, yang artinya bahwa pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang. Dalam konteks ini, pembangunan berkelanjutan memiliki dua dimensi, yakni dimensi needs atau kebutuhan dan keterbatasan yang dihadapi baik secara teknologi maupun lingkungan. Meskipun definisi Our Common Future tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan pembangunan keterbatasan lingkungan, namun dalam dokumen diperjelas bahwa kebutuhan manusia adalah hal yang paling mendasar dan konsep pembangunan berkelanjutan berimplikasi adanya batasan, bukan batasan mutlak, namun batasan yang dihadapi berkaitan dengan teknologi, organisasi sosial, sumber daya alam, dan lingkungan. Secara fundamental ada perbedaan antara pembangunan dan pertumbuhan. Pembangunan mengakomodasi dimensi yang lebih luas yakni aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Di sisi lain, pertumbuhan menekankan pada aspek ekonomi, di mana pertumbuhan merupakan konsep flow atau aliran, sementara pembangunan merupakan konsep stok akumulasi dari berbagai aliran termasuk aliran ekonomi. Dalam konsep pembangunan, dikenal pembangunan berkelanjutan yang menunjukkan bahwa pembangunan tersebut tidak mengalami penurunan kesejahteraan. Kedua, pembangunan tersebut bersifat komprehensif dengan mengakomodasi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan serta ketiga, pembangunan berkelanjutan memerhatikan aspek intertemporal yakni kepentingan generasi saat ini dan mendatang. Pada konsep pertumbuhan, lebih menekankan pada rate atau laju pertumbuhan dan tidak harus memerhatikan aspek intertempora. Yang kedua yaitu metodologi. Yang bagian pertama yaitu jenis dan sumber data. Studi ini menggunakan data sekunder dan data primer untuk melakukan pendekatan multi kriteria dari pembangunan berkelanjutan pada kebijakan ekonomi regional Provinsi Jambi. Data primer diperoleh dengan melaksanakan focus group discussion, menggunakan format WorldCave,
untuk mengembangkan strategi-strategi pembangunan pasca RPJMD 2015. Pemilihan metode World Cave karena teknik FGD ini merupakan metode terkini dan paling efektif dan juga efisien dalam menampung informasi, dialog, saran, dan pendapat dalam membahas permasalahan yang kompleks. Teknik World Cave mengandalkan dialog yang kolaboratif serta pentingnya peran aktif peserta dialog. Selain itu, World Cave merupakan teknik yang fleksibel dan adaptif yang dapat digunakan dalam berbagai konteks. The World Cave Community Foundation. Tujuan dari FGD ini yaitu guna menampung informasi, kebijakan, dan keinginan para pemangku kepentingan pembangunan di Provinsi Jambi. World Cave adalah metode FGD yang mengandalkan pembahasan pada pertanyaan yang terstruktur dan fokus yang harus dibahas oleh setiap peserta. Pelaksanaan dilakukan pada bulan April 2015 di Babeda, Provinsi Jambi. Pesertanya berjumlah 42 orang yang terdiri dari pemangku kepentingan Provinsi Jambi, yaitu wakil dari pemerintah Provinsi Jambi, Bapeda, Dinas Kehutanan, BLHD, Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian, dan Dinas ESDM. Wakil dari Universitas Unja dan Unbari, wakil dari LSMM, swasta, dan pemangku kepentingan lainnya. Secara lebih rinci, format FGD tersebut disajikan pada yang dilaksanakan menghasilkan kesepakatan tentang skenario pembangunan berkelanjutan di Provinsi Jambi. Strong, moderate, dan weak. Serta diperoleh 4 alternatif kebijakan, yaitu yang pertama, Business as usual atau BAU, yang kedua peningkatan daya saing PDS, yang ketiga mengelola sumber daya lokal, dan yang keempat yaitu ekonomi non-ekstraktif. 4 alternatif kebijakan pembangunan ini diolah dengan menerapkan 13 indikator yang berkaitan dengan aspek ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Yang selanjutnya yaitu metode analisis data. Metode analisis data pada kajian berkelanjutan pembangunan wilayah ini menggunakan pendekatan model FLEG yang dikembangkan oleh Niskem dan Overslot pada tahun 1996 dan Niskem dan Fricker pada tahun 2000. Pendekatan model FLEG yang mengindikasikan nilai batas kritis keberlanjutan pembangunan wilayah. Alasan pemilihan model ini karena model FLEG merupakan model inovatif pengukuran berkelanjutan yang telah teruji penggunaannya untuk berbagai pembangunan baik di negara maju seperti Belanda dan Jerman maupun negara berkembang seperti Thailand dan Nepal. Model FLEG belum pernah digunakan di Indonesia, sehingga dengan alasan-alasan di atas, penelitian ini memilih model FLEG sebagai instrumen analisis. Tabulasi data dan maksimum CTV diolah dengan software yang dirancang untuk FLEG Samisoft dengan menggunakan 3 skenario pembangunan, yaitu yang pertama strong progression, yang kedua moderate progression, dan yang ketiga weak progression. Demikian pemaparan materi saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.